Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada sumber-sumber supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah sekalian, pada subuh ini mari kita bersyukur kita dipertemukan Allah di rumah Allah, dan setelah melaksanakan ibadah salat berjamaah, semoga kita diberkati Allah pada hari ini dan seterusnya. Salawat kepada Rasul teladan bagi kita senantiasa wajib untuk mengikutinya. Syukran kepada panitia yang saya muliakan, pengurus masjid, khususnya dari kepolisian, luar biasa. Kalau begini semua polisi nih, luar biasa nih ya. Bisa juga dikasih jadwal khutbah barangkali ya, insyaallah. Kalau Polres, Polsek, Babins, Bimas, luar biasa ini. Kita bersama rakyat ya. Mudah-mudahan juga alat negara ini tidak menjadi alat kekuasaan yang bisa memecahkan kita. Saya kira kita sama-sama berdoa ya. Apalagi panas-panas keadaan ini, lagi 2 hari. Baik. Tadi disinggung banyak kasus perceraian mas keluarga ya. Saya pikir juga ini memang ada undang-undang itu. Usia pernikahan berapa itu? 19 tahun. Saya kira itu dalam agama itu sudah balik. Memang kita ini sudah lebih hebat dari Nabi. Nabi bilang sudah balik dia. Alasannya kita harus tetap tolak itu dan kita mengusulkan. Tidak boleh itu undang-undang negara lebih tinggi daripada undang agama. Itu efeknya. Cinta anak-anak lah nikah ditunda ya, akhirnya bisa dibawa lari anaknya orang. Kalau orang sudah tinggi mau kawin Pak, ditunggu tanggal 19, waduh. Alasannya katanya tidak kenal dulu orang tua kita, kawin muda seperti tidak ada masalah. Cinta itu bagaimana Pak polisi? Syukur-syukur bisa puasa. Nah, susah itu dinasihati orang jatuh cinta itu. Tunggu 3 tahun. Nah, saya kira ini juga perlu masukan lah. Maksudnya masukan jangan kita lebih pintar dari Allah ya. Oke. Ya, sekedar masukan saja, karena dia bisa merusak keyakinan kalau kita merasa konsep manusia lebih tinggi daripada Allah. Saya sudah ngomong juga dengan dirjen itu tentang itu, tapi cuma ditampung juga dong. Ditampung. Dan tingkat persinahan di Indonesia cukup tinggi itu, kalau tidak salah 70% itu anak-anak generasi muda itu sudah tidak perawan itu Pak. Coba kita lihat di detik.com itu. Sedangkan kita punya kultur di Indonesia ini
sebelum tahun 40 itu kapan ada yang sudah nikah tidak sampai bulannya melahirkan, diundang itu aib itu, dan itulah sebabnya malapetaka dari Allah. Sekira krisis ekonomi, susah ekonomi ini pengaruh kedurhakaan kepada Allah. Belum lagi bulan Ramadan ini yang makan siang, makan apa, jor-joran itu, makan siang waktu bulan Ramadan. Itu daerah Ramayana itu, kalau saya keluar itu badar, kita mau tegur, kena dihukum. Polisi mau larang, bisa kena juga undang-undang. Kita ini Ustaz, jangan begitu, paling bilang kalau mau gak maka Ustaz kenapa. Jadi inilah saya pikir-pikir di jalan Ramayana ke sana. Pantasan ada satu hadis mengatakan, satu hari di lapangan dalam amal ma'ruf nahi mungkar sama dengan 70 tahun sholat. Sedikit di mana logikanya ini? Masa di hadis Bukhari itu? Oh, rupanya memang kalau misalnya saya wali kota bikin kebijakan, siapa yang makan bulan Ramadan, apalagi kita mempunyai historis Muslim yang mayoritas, beda mungkin kalau di Manado atau NTT, kasih 3 bulan penjara. Kira-kira ribuan orang tidak akan melakukan keburukan karena satu kebijakan. Wah, ini kayaknya ini. Nah, disinilah bedanya nih. Kalau Delo jangan kok begitu. Kalau saya mau Ustaz, kenapa Delo? RK ngapa kok? Kira-kira ini. Nah, ini dia barangkali salah satu amal ma'ruf nahi mungkar yang penting kita jaga bersama, dan salah satu doa tidak diterima kalau tidak terlibat nahi mungkar. Ya, dari kepolisian mencegah begini itu luar biasa memang. Mungkin tidak bisa tahajud kelihatan, tapi luar biasa efeknya itu dalam keburukan-keburukan yang ada. Itu tadi amal ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar bisa dibagi 3. Yang punya kekuatan silakan semacam polisi. Yang tidak bisa Ustaz ya lisan. Minimal bencilah keburukan itu. Jangan keburukan juga mungkin capek miskin menjadi pengkhianat. Apalagi baru-baru caleg ini saya lihat luar biasa itu. Hampir tokoh agama ada yang duduk di BTDOE ya, padahal ini di Quran itu jelas yang menyogok dan disogok kedua-dua masuk neraka. Kayaknya tidak memahami hadis. Saya baru ceramah Masjid Agung, saya bilang siapa yang suka menyogok dan disogok, jangan ku terima lamarannya kalau melamar pas cilak-cilak itu. Karena bisa bilang begitu, saya bilang itu bahan bisa dikasih tahu. Tidak, kalau hadis sudah cocok nih. Kedua, kalau sembahyang jangan ku salati. Itu yang merusak itu negara itu. Jangan ku salati. Orang-orang baik tidak bisa apa-apa kedua. Gara-gara ya mana luka calon misalnya. Lepas di penjara calon misalnya, calon bupati, calon gubernur, totena sirik. Nah, ya saya sekedar menyampaikan, bukan ya mengkritik untuk satu kebaikan. Karena kita juga dikena juga kalau tidak bilang-bilang. Jangan suka cari titik aman dalam hidup ini. Baik, ada 3 poin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama menyangkut tadabbur, yang kedua menyangkut kajian Islam, yang ketiga menyangkut tentang rumah Quran. Pertama tadabbur, saya sudah pernah sampaikan kira-kira tahun lalu di dalam surah Muhammad ayat 24, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, afala yatadabbarunal Quran. Kalau tidak mentadabburi Quran, am ala qulubihim aqfaluha, potensi hatinya menjadi gelap. Itu sudah undang-undang, itu tidak bisa lagi. Maksudnya kalau jarang kebuka Quran kaji, sasang itu hatinya. Sekalipun bukan hati yang menurut medis, hati bagus, leher bagus, bukan, hati gelap. Salah satu itu hati gelap, malas mengaji, malas ke masjid, itu gelap itu. Gelap, ya enggak? Contoh misalnya berapa di BTP ini, radius masjid ini berapa kepala rumah tangga? Bisa 200, 300 ya. Rata-rata 3 mau anak yang balik. Berarti 900. Sekarang berapa yang datang salat subuh? Ini mending Ramadan ini. Tidak tahu kalau bukan Ramadan mungkin 3 baris main barangkali. Nah, berarti 5%. Berarti yang 500 di mana? Itu kemungkinan gelap.
Sekiranya polisi bertanggung jawab di sini. Ya kan? Itu kan. Coba kalau sholat tidak perlu dijaga, tidak ada itu keributan, Pak. Karena itu sholat mencegah perbuatan keji dan inna sholata tanha. Jadi saya kalau ditanya, Ustaz ini kemana kanta begini, tidak disiplin, ini apa tuai suka suruh sembahyang. Daripada saya jelaskan ke satu-satu belum tentu juga. Kalau salah kena semua mi. Sholat mi baik-baiki. Karena sholat mencegah perbuatan. Kalau nasihat dari baki angin. Itu satu. Jadi kalau tidak mentadabburi Quran, ada ayat yang lain dari surah Nisa 82, kalau tidak mentadabburi Quran, afala yatadabburul Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Pasti kau mudah pecah, mudah berbeda, mudah ribut. Sini berapa suku? Banyak kan? Ada Go, ada Jawa, ada Makassar, Bugis. Tapi kenapa kalau kita ketemu di masjid kayak bersaudara? Kayak sudah ketemu. Ada nggak orang ribut di masjid? Nggak ada. Yang biasa orang ribut itu di terminal, di kantor, tidak ada. Kita dipersaudarakan Allah. Itu kalau Allah mempersaudarakan. Walau kana min indi ghairi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Pasti kau terjadi keributan. Di mana logika yang kita bisa bersama? Beda suku, beda karakter, beda pendidikan. Tapi karena kita suka merujuk ke Quran, tidak ada. Kita saudara dunia akhirat. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada. Kalau teori Machiavelli mengatakan persaudaraan itu adalah kepentingan, ya itu teori Machiavelli. Tapi kalau teori Quran, ya tidak ada. Teori Quran dikatakan dalam Al-Baqarah 256, ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Kalau kau mengingkar yang buruk dan beriman, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Kau Allah bersatukan. Ya. Nanti kita bermusuhan kalau Anda berdurhaka kepada Allah. Jadi tidak ada itu musuh politik. Ya, kalau kita ini kan P3, PDI ya musuh. Berkawan bulan ini beda Pak, berbeda misalnya. Ya, kita tidak ada. Bapak mau orang kaya, mau tinggi jabatan, mau kita memang diikat. Kita diikat oleh suatu ketaatan kepada Allah. Kita rindu berjumpa. Teman sekolah ketemu 5 tahun, ada yang pemulung, ada yang pejabat, sama saja. Tapi kalau kita tidak start Quran, apalagi kita tidak ada uang, rendah jabatan, tidak ada teman kita bicara itu. Nah, kadang ada apa aja mungkin saya kalau ketemu ini. Nah, itu konsep Machiavelli yang tidak cocok dipelajari di perguruan tinggi. Itu harus dihapus itu buku itu. Ya, mungkin dipelajari di Sospol Unhas barangkali. Islam ini tidak bisa, Pak. Tidak ada musuh. Kita cuma 2 kelompok, Qabil dan Habil, itu saja. Kalau Islam, Ansar, Muhajir, itu saja. Saya Muhajir, saya punya akhlak harus ada. Tidak boleh saya gili-gili jadi imam. Saya ini pendatang. Ya, adapun NU Muhammadiyah itu bukan kelompok, itu dinamika di dalam belajar. Jadi jangan dipecah-pecah itu. Baik. Itulah tadi tadabbur. Bagaimana cara tadabbur? Tadabbur memahami. Contoh misalnya, saya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau bisa beli Quran yang ada terjemahnya di bawah, kalau perlu berkata. Membaca 1 halaman tahu artinya lebih baik daripada 2 juz, 3 juz cari pahala tidak tahu artinya. Ini Quran bukan bahasa Makassar. Contoh, bisa jadi pendek-pendek. Zalikal kitabu, yang demikian kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bagus tak? Kayak model barasanji tapi Quran. Kasih lagu-lagu sedikit. Mana Pak? Ya, coba video call sedikit. Saya coba mau bikin ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas sholata, dan menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mengeluarkan zakat. Berapa ilmu? Dan apa nih? Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu orang-orang beriman yang telah diturunkan kepadamu Al-Qur'an wa ma unzila min qablika, dan diturunkan sebelum engkau, bil akhiratum, dan di akhirat dia yakin. Ulaika ala hudam min rabbi, mereka itu dapat hidayah dari Tuhannya, wa ulaika hum, dan mereka beruntung. Berenungi sedikit sambil dibaca Adam itu bayangan. Oh, Al-Quran petunjuk, beriman kepada yang gaib, mengeluarkan zakat, beriman kepada Tuhan Muhammad, ya, beriman kepada akhirat. Sadaqallahul azim. Sudah ada apa itu ilmu terbayang, muncul pemikiran.
Perlu memang ini. Ya gaib. Iya gaib berdua. Oh perlu memang ini. Jadi muncul lagi kali-kali. Coba baca. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil ladzina yu'minuna bil ghaibi. Dan dia hanya berpahala. Dia tidak tahu, jadi tidak ada suatu reaksi Al-Qur'an setelah dia keluar. Tidak boleh ini. Tidak keluarkan zakat ya. Coba saya tanya, di mana zakat perlu nggak dikeluarkan Pak? Mana tadi Pak Jufri? Tetangga saya dulu beliau. Siapa? Ustaz Jufri. Perlu nggak keluar zakat ya? Perlu. Di ayat mana itu? Paling dibilang ada di Quran itu Ustaz. Harus jelas ini berislam. Ya. Seperti masa kita tahu undang-undang perda semua undang-undang Allah tidak. Di mana dikeluarkan zakat Pak? Saya mau tanya. Kepada siapa dikeluarkan? Hah? Zakat mal ini dikeluarkan di mana? Bisa dijawab? Kepada saya ada zakat nih dikumpulin di masjid. Di mana disalurkan? Kepada orang di surah mana? Nah, itu kan masalah lagi. Ya. Jadi saya mengajari tadabbur supaya kita menjelaskan, diuraikan, diberikan secara ilmiah manfaatnya, keburukannya supaya tambah keyakinan. Kalau kita tidak tadabbur, ya kita bisa KTP nanti. Oh, coba kalau kita lahir di Tator, mungkin Bapak Kristen atau Katolik. Kalau ini lahir di Bali, kemungkinan Buddha. Ya enggak? Hindu. Ya, kita kebetulan Makassar, ya Islam lah. Ya, oke, kira-kira itu memancing, tadabbur. Saya ini hanya memancing. Jangan buru pahala 1 ayat 10. Tidak sembaton supaya tahun depan ada suatu reaksi manfaat daripada Al-Quran itu. Gak boleh nih, harus ada mengaji dulu. Sudah dibayar, jangan terlalu banyak, 1 halaman mau, berat itu, atau ditulis. Contoh misalnya, ya sering bulan puasa ini kita suka baca Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama ya wahai orang beriman diwajibkan kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana orang terdahulu allakum agar kau bertakwa. Ada 3 ilmu. Ayyaman madudat wa man kana minkum maridan dan seterusnya. Faidatun min dia itu memberikan iddah. Faidatun min ayyamin bisa diganti kalau memang sakit pas perjalanan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran, yaitu syahr Ramadan, dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ada lagi ilmu. Oh, Quran membedakan yang hak dan batil. Di mana logikanya kau tahu yang hak kalau kau tidak baca-baca Quran? Kira-kira begitu nanti muncul. Kayaknya salah ini, seharus gak rubah langkah ini. Ya, dan seterusnya. Oh, Quran. Bulan Ramadan setelah ada bulan. Sudah, selesai ada bulan. Ada tanggal 11, ada tanggal 12, yang penting ada bulan. Terserah tinggal pilih. Janganlah diperdebatkan itu. Masalah derajat. Ini hanya memancing saja. Ya silakan beli. Jangan yang begini. Usahakan ada beli. Dibacalah. Ditulis sedikit demi sedikit. Itu namanya tadabbur Al-Quran. Karena saya juga curiga sebenarnya. Kenapa malah saya lihat umat Islam tadabbur? Kemungkinan masih ada pengaruh Belanda. Belanda dulu memang dia larang orang itu mengkaji Quran, mengaji mau atau tilawah, pertandingan selesai musabaqah. Karena kalau kita tahu artinya pasti kita undang itu Belanda iya. Weh, tidak boleh kau jajah kita bos. Itu salah satu. Ini dan ada memang perintahnya. Ya tadabbarun Al-Quran. Yang kedua, bisa dipaham kira-kira? Bisa diamalkan? Itu hudal linnas. Al-Quran itu hudal linnas. Hudan dalam segi fisik, tapi hudan yang gaib akan ada. Pasti logikanya Allah senang kalau kau suka angkat kebijakannya, pasti dia senang. Ya, kita ini bawahan dari Pak Gubernur, kita suka menguraikan kebijakannya, dia dengar, pasti dia senang, pasti dia hormat ya ini. Begitu Allah juga, kebijakannya ini petunjuknya. Bagaimana bisa menyampaikan perintah dan larangan? Ribuan ini perintah dan ribuan larangan. Begitu ketemu la taqrabus zina, dilarang mendekati saja. Ya. Tapi ada tong ustaz suka tong kode-kode janda. Jangan kode, langsung lamar begitu. Jangan suka main kode, karena itu larangan. Melamar boleh.
Nah, karena ya kira-kira begitu. Cari jalan yang halal. Yang kedua adalah kajian Islam. Nah, ini saya sampaikan satu poin ini. Pusat kajian. Ini saya kemarin kumpul-kumpul dengan tokoh-tokoh agama di Perumahan Madani. Kita mau nanti launching tanggal 27 April Pusat Kajian Islam TOT antar keluarga. Jadi insya Allah berdoa Pak. Saya mungkin beberapa polisi bisa hadir, mungkin Anda juga Pak Bupati. Di situ kita bikin pusat kajian Islam. Di dalamnya kita bagi 3 kelas. 17 tahun ke atas, 10 sampai 17, 12 sampai 17, 5 sampai 12, kira-kira begitu. Jadi dibagi 3 laki-laki, 3/6 kelas. Nanti ada pemancingan di situ, pemancingan untuk sementara pemancingan. Jadi boleh bawa satu keluarga. Nah, mungkin ada kurikulumnya, misalnya mulai wudhu supaya kita seragam ini satu keluarga. Tadi ayat dibacakan Pak Kapolres itu, ku ampusakum, itulah dasarnya lahir itu perkampungan. Saya mau tanya, di mana anaknya bisa wudhu dan dapat sekolah agama? Paling dilihat aja bapaknya wudhu, begini caranya, dan tidak tahu itu bagaimana wudhu. Kodong, kasihan ini. Bagaimana sahur, apa dalilnya, bagaimana mandi junub, bagaimana tayamum, sudah ada lagi, apalagi sekarang lagi. Ya mudah-mudahan insya Allah sudah lebaran juga ini. Sudah mulai tidak ada agama, program Menteri Pendidikan itu 2020 sampai 2035 tidak ada agama, diganti budi pekerti. Nah, inilah kita lengah terus, tidak pernah mengontrol juga kebijakan, sehingga luar biasa kita mayoritas muslim. Undang-undang Pali menjelas Pancasila, ketuhanan yang maha. Ini juga mau diganti nih, tinggal Trisila. Tapi insya Allah kalau masih hidup tidak tahu lah anak-anak. Memang kalau tidak ada yang kantor lewatnya nanti. Ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Suara Quran, suara mengaji dilarang di luar. Tapi kenapa prostitusi dibiarkan begitu? Kasih seimbang kalau mau. Habis. Baik, tidak apa-apa. Karena memang dalam Quran ada. Wala yasaluna yuqatilunakum hatta yardu. Mereka tidak pernah berhenti sebelum habis. Di Quran juga ada, kalau salah dalam surah Al-An'am, kalau kau pada jauh kepada agama, Allah singkap pemimpi yang zalim memimpin Anda. Jangan salahkan mereka. Nah, di sini perkampungan ini nanti minta doanya, nanti akan ada pemancingan, tapi ketika waktu sholat ditutup. Kita sholat berjamaah. Nah, panggil istri, panggil anak. Karena kalau kita mengadakan suatu pengajian, biasanya itu kalau diantar ke anak-anak, dia simpang itu baru dia pulang. Jam berapa saya jemput Pak? Karena itu anak-anak 17 itu malas bicara orang tua. Malas ki. Nah, jadi kita bikinkan kanal. Sesama anak kita yang 17 ketemu di situ. Daripada ndak tahu apa bicara di luar, ya. Paling tinggi jauh dari masalah handphone, masalah game, masalah itu semuanya. Jadi kalau kita tidak melakukan ini, contoh misalnya anak kecil yang kesini cuma ndak sampai 0,%. Jadi 50 tahun ini mesti bisa jadi gudang nanti. Kalau tidak ada suatu regenerasi, apalagi kebijakan-kebijakan ini, ya Allah. Oke, jadi ini kira-kira contoh yang saya lakukan. Yang kecil, jadi selama tempat rekreasi sekarang kalau tidak salah ada di Bantimurung, ada di Tope Jawa, ada di Pakato, itu hanya menyangkut masalah pergi represi dengan keluarga. Sekarang kita represi spiritual. Tapi jangan kesto memanjang pengajian, dalam mancing, tidak suka itu mancing. Kalau pengajian dia tidak suka itu. Orang tertentu. Ini salah satu strategi barangkali semua launching nanti minta masukan. Nah, setelah pertemuan sekali sepekan itu kita ada kurikulum mulai dari wudu, nanti di checklist yang mau belajar mengaji, yang mau belajar tajwid, yang mau belajar khutbah, yang ceramah, ada juga cara bisnis supaya sedikit ada itu. Tapi teman-teman kemarin jangan pisahkan bisnis dengan belajar mengaji. Kenapa? Lainnya kita mengajinya bisnis namami. Jadi mengaji 1 jam, bisnis 1 jam. Jadi dia kuat intelektual, dia juga kuat ekonomi. Ini sementara kita bicarakan, mudah-mudahan bisa menjadi percontohan kepada dalam satu tempat. Nah, kalau berjalan dengan baik, pikirkanlah misalnya di BTP, bikin juga kajian Islam TOT antar keluarga. 10 kepala rumah tangga sudah bisa bikin itu, sudah bisa bikin. Ya coba lihat. Kita ke salat, pulang kita salat ini belum tentu anak kita masih salat, mungkin kita yang bangunkan, istri kita bangunkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini salah satu strategi yang coba-coba kita lakukan
Kenapa? Karena lingkungan itu kalau baik tidak usah didik itu anak-anak. Tapi kalau lingkungan cuma kita sendiri yang sholat, yang ceramah, lingkungan narkoba, tetangga penuh balok, tinggal menunggu waktu. Ya ada satu cerita, Allahu alam, satu tempat ada prema yang tobat. Begitu dia sudah tobat, di sebelah ini sudah ada orang minum. Dia lapor sama ustaz, ini prema ini matato ini, Pak Kiai ini lagi minum. Dia bilang, jangan kau urus itu orang, urus dirimu saja, ibadah biarkan saja, doakan saja mereka, kita perkuat saja. Sedangkan Agim juga sudah ada di buka pesantrennya ya. Lama-lama menjadi dua, ustaz sudah 2 orang. Jangan, lama-lama ramai. Lama-lama masuk perempuan di situ. Jangan kau urus. Ketika suatu waktu dia bilang itu preman, ustaz, ini yang suka minum mau menyerang masjid. Tunggu dulu. Dia bilang, jangan begitu ustaz, dia lebih banyak dari kita, jangan lawangi. Itu efeknya. Mestinya ketika baru satu dicegah memang. Itulah tadi lingkungan ini kita coba. Lingkungan ya, ini kira-kira program yang kedua yang saya suka, baru mau coba launching tanggal 27 April. Saya mau coba-coba. Jadi masuk anak, di sini mamanya, di sini bapaknya, di sini ada 6 grup. Biarkan dia anak-anak muda kita suka ketemu temannya, bagaimana hadis A, hadis B, ya dia berkawan dengan, mudah-mudahan bisa menjadi suatu warna. Apa yang kita mau tunggu sekarang? Kebijakan dari mana? Ya program MUI adakah? Program Kemenak ada, dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah setelah itu bikin pamflet di rumahnya, rumah Quran. Di situ nanti mulai pagi ada kumpul mengaji bersama anak, malam juga maghrib kumpul bersama anak mengaji, buka Quran dan hadis. Nanti ada formatnya. Kita tidak pernah ketemu kumpul anak. Paling tinggi kita ketemu keluarga 3 hal. Idul Fitri, ada kasus, ada mau kawin, gitu ji. Ya lain-lain tidak ada nih. Dah hati-hati. Nah inilah kira-kira mudah-mudahan program berjalan baik. Rumah Quran, hadis, apalagi kalau tadi Pak Haji Risman buka rumah Quran di rumahnya, beliau mengajarkan Al-Quran. Saya biasa melihat itu di viral, ada polisi menghafal sendiri kok. Saya lihat itu ada tentara selain Pak Hidayat itu sendiri ji. Itu lama-lama 2, lama-lama 3 ya. Ada teman saya yang Kapolda dulu, udah tahu di mana sekarang? Pak Umar ya. Jadi ya pensiun. Lama nggak Kapolda dulu. Biasanya kalau baik-baik itu cepat dimutasi itu. Tidak ada apa-apa lah, tidak apa-apa. Inilah kira-kira program mulai tadi. Tadabbur tiap hari. Kedua, kita bikin perkampungan Islam. Kalau misalnya di Maros ada punya tanah 0,5 hektar, dan kita juga coba memikirkan, jangan untuk melihat sekarang, untuk 50 tahun ke depan. Ya, kalau kita tidak nikmati sekarang, kita menanam sesuatu. Kenapa? Karena milik kita setelah mati hanya 3. Ilmu yang bermanfaat, amal soleh, amal jari, dan anak soleh. Anak soleh terbatas kalau sudah cucu. Ilmu bermanfaat, anak jariah, kita bantu satu tempat, tiba-tiba jadi pasar, berubah. Tapi ilmu yang bermanfaat ini sampai mati Pak. Sampai polisi, bapak-bapak sekalian, sampai mati kita dapatkan. Kita harus cerdas juga. Jangan kita disibukkan hal-hal duniawi yang menyibukkan kita. Yang paling terakhir, kita bagi 3 ini waktu. Pertama adalah menuntut ilmu, yang kedua dakwah Islam, yang ketiga adalah ekonomi. Kalau kita ada waktu 16 jam pray di Bali tadi dibagi 3, 24, ya mungkin 2 jam mungkin untuk mengaji, 2 jam untuk sholat sampai tahajud, sisanya adalah kita bagi. Jangan semua menuntut ilmu tanpa dakwah, itu tidak bermanfaat. Usahakan ilmu hari ini habiskan. Jangan juga dakwah tanpa menuntut ilmu. Itu pasti saya barang kadaluarsa disebut, orang tidak tertarik. Jangan juga cari uang tanpa nanti jadi salah bah. Jadi 3 ini. Jadi kalau ada rekeningnya, perbanyak lagi menuntut ilmu. Kalau kurang rekening, kurangi dakwah, cari uang. Jadi bagi 3. Ekonomi menuntut ilmu, kita mau beli motor, mobil. Ilmu menuntut untuk dakwah, dakwah juga menuntut untuk ekonomi. 3 poin ini jangan kita pisah, tergantung situasinya. Oleh sebab itu setelah berjalan dengan baik ini, maka ada satu ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, saya percepat, ada 3 di situ. Mengaji, tegakkan sholat, zikir. Utul ma'ahil kitab, aqimus sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i. Zikir kita bagi lagi 3 dalam surah Al-Imran ayat 190, yaitu zikir semua waktu.
Ya biar mengaji, biar jalan, biar di kantor semua. Tapi kalau orang zikir, yang kedua yatafakkaruna fi khalqis samawati. Orang yang berzikir pasti pikirannya lari kepada yang diingat Allah. Pasti terpikir bagaimana mengembangkan Islam, bagaimana yang dicintai Allah. Tapi kalau kita berpikir tanpa zikir pasti lari ke dunia. Bagaimana dapat modal, naik jabatan, kalau perlu sogok orang, tidak malu-malu ya. Akhirnya dia makan uang haram sampai mati. Yang ketiga, Rabbana ma khalaqta hadza, doa. Pasti doanya lari untuk selamat di akhirat. Tapi kalau dia berpikir tanpa zikir, pasti doanya hanya dunia. Lah, cicilah mobilku ya Allah, mau ditarik. Sang itu aja doanya. Doa itu rezeki itu hanya sedikit. Rezeki saya bagi lagi 4 doanya Nabi Musa. Allahumma syrah li sadri. Ya Allah berikanlah ketenangan. Wa yassir li mudah kalau urusan. Jadi jangan cari urusan dulu baru tenang. Punalatok ini urusanku ini bisa bahagia. Tidak ada itu kebahagiaan di luar daripada ketenangan. Kalau saya selesai S2, S3, naik jabatan sampai susah kok. Tidak ada itu omong kosong. Perbaiki dulu dada, baru urusan. Baru yafqahu qauli dan ucapan-ucapan bisa lebih baik. Jangan dibalik. Akhirnya kita tidak pernah tenang sampai mati. Saya kira inilah poin-poin penting yang saya sampaikan. Sedengar ada dialog. Silakan kalau ada dialog sedikit, masih ada waktu, kita bisa tukar pikiran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi saya inspirasi bagi yang berikan, tetapi ada bapak-bapak polisi ini, apalah daya. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang fenomena yang berbahagia yang saya sampaikan bahwa untuk pendidikan saya sudah menghapus. Iya. Pendidikan saya sudah menghapus sampai ke mata. Nah sekarang pakai mungkin mendorong para ustaz, para mubalik untuk masuk di parlemen. Iya. Karena yang membuat undang-undang adalah parlemen. Iya. Polisi yang menjalankan. Iya. Ketika polisi menjalankan tidak sesuai dengan yang undang-undang ini, karena polisinya buruk. Iya. Yang undang-undang yang 4 tahun digantikan 10 tahun dan polisinya buruk dan di sana. Iya. Banyak hal yang proses yang kita lihat. Negara kita keluasannya sedikit di Singapura sudah beda, ke depan sudah beda. Maksudnya dalam hal disiplin. Kalau kita lihat kebersihannya di sana ya, sekarang pun bisa bersih. Orang Indonesia masuk Singapura mengikuti Singapura. Begitu masuk Indonesia buat apa lagi? Nah, untuk hal yang seperti yang kita sampaikan, kita doronglah para pembantu kita masuk ke parlemen sehingga bisa membuat aturan regulasi yang bisa diikuti. Iya. Sehingga apa yang tadi Pak Kiai sampaikan ini bisa, kalau tidak dari atas mungkin kalau Ustaz hanya berteriak saya di pinggir jalan. Iya. Dan nanti jadi dihentikan dan tidak diikuti. Iya. Itu barangkali. Baik. Pak Kiai. Baik. Saya satu pemikiran dengan Ustaz. Dan kemarin juga saya lakukan itu. Saya dorong Firdaus Mile, tapi ini beta nggak asing nih. Iqbal Parewangi. Kenapa? Karena saya larang memang kasih keluar uang. Biar kalah, tapi jangan melakukan keburukan. Rupanya memang kita ini memang 70% itu kodong tingkat kesadaran rendah. Tidak boleh juga disalahkan. Kenapa tingkat kesadaran rendah? Saya curiga juga disengaja ini. Sengaja. Maksudnya, kenapa APBN pendidikan itu lebih banyak di Jawa? Nah kita dulu ini, kemarin saya ngomong di DPR itu. Ya, jadi salah satu cara memperpanjang penjajahan itu, jadi kau orang miskin dan bodoh, itu itu cirinya itu. Ya, tapi mudah-mudahan saya tidak terjebak di situ. Makanya kita harus pintar. Saya kira di sini juga Al-Quran katakan dalam surat Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin wa minhum ta'ibatun liyatafakkaru fid din. Sebagian memang harus mengurus ke atas, sebagian juga harus untuk dakwah. Karena orang yang berjuang untuk di parlemen terlalu banyak waktunya di sana kesian. Anaknya pasti ada yang ngajar. Ini memang harus dibagi dua. Nah, jamaah sekalian, jadi kita juga harus menyadari bahwa kalau kembali kepada sejarah, memang tugas manusia itu hanya berbuat. Basyira wa nadhira wa la tus'alu an
ashabihi. Itu perlu kita yakini. Mungkin sudah ideal kita jaya, banyak orang cerdas, Allah tidak izinkan mudah. Tapi mungkin tidak ada apa-apa, Allah izinkan kebaikan itu mudah juga. Kita belajar dari Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi tinggal 7 orang, terseo-seo lari ke goa. Sekali bangun jaya kebaikan. Itu padahal tidak ada mubalik. Bagaimana hebatnya Nabi Yunus, bagaimana Nabi Nuh, bagaimana Zakaria, Nabi ini dihabisi oleh pengikutnya. Jadi memang itu apakah dia gagal atau tidak? Jadi kesuksesan dan kegagalan bukan itu. Bukan. Maksimal saja bekerja, biarkan tercatat dalam sejarah. Cukup itu. Ranggonden Romo, pejuang-pejuang ngalle di mana-mana, di penjara, di Toko Umar, Pangeran Diponegoro. Apakah dia gagal? Tidak. Dan memang perjalanan hidup itu, jangan itu merupakan. Yang gagal itu yang jarang buka Quran, yang jarang ke masjid, itu orang gagal. Jadi bukan itu yang dikatakan suatu kesuksesan. Memang kita miris melihat Jepang, suatu keadilan, kejujuran. Tapi memang sebenarnya juga harus dimulai dari atas. Kalau kotor dari atas, sesa ke daerah, biar bagaimana, ya kan? Sesa, memang harus contoh dari atas. Nah itulah yang kita harapkan. Nanti berjuang saya maksimal. Jangan gara-gara kalah langsung balik kiri. Itu juga banyak kejadian itu. Saya tidak usah sebut nama lah. Tapi mutar deh, saya mudah-mudahan belum. Tapi belum ada jaminan, tidak ada jaminan. Nanti dikatakan sukses seorang kalau mati. Kita itu masih bisa melakukan keburukan. Ustaz bisa mati di pantai Fiji, preman bisa besok mati di masjid. Tidak ada. Makanya kita saling mengingatkan. Maksimal saja melakukan yang dilarang itu jangan diam. Ya jangan diam. Melakukan saja kritik sesuai kemampuan di media. Bukan itu yang dihitung hasilnya. Mungkin kita ngomong hari ini teringat 20 tahun ke depan tentang apa yang kita. Tidak ada juga yang sia-sia. Sebijasara kita berniat sudah dapat pahala. Itu perlu saya sampaikan. Jadi kriteria kesuksesan baca Al-Quran. Wa antum muflihun, wa antum muflihun. Ya, prosesnya yang kita lakukan sudah bagus. Kalau kau mampu, saya disuruh saya mayoritas saya teri-teri tidak apa-apa. Saya kira-kira kau ada mikir kak, kira-kira begitu. Jadi bekerja saya maksimal, itu Anda sudah berhasil. Pikirkan masjid, jangan tunggu hasil. Karena yang berubah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman Nabi belum ada, zaman tahun gajah belum lahir Muhammad, Allah hancurkan itu, yang mau hancurkan Ka'bah dengan sebiji saja. Kita bisa melihat Hamas diperhitungkan kalah itu, padahal sekarang masih bertahan sekalipun sudah korban 20.000. Dulu kita lihat Irak dengan Libya, satu kali dikenop selesai. Jadi selesai tugasnya memang. Jadi kita maksimal berjalan saja maksimal. Yang penting jangan melakukan keburukan. Biar bagaimana kesuksesan kalau sudah mengkhianat, sudah menjilat, sudah masuk angin, kau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran dikatakan Al-Imran ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Yang sekira itu satu pemikiran masuk legislatif itu, tapi saya lihatin perjalanan ini macam-macam ini. Saya mati media sosial. Kalau gagal hak angket, ada lagi parlemen jalanan, ada lagi parlemen rakyat, ada lagi pengadilan rakyat. Semua bicara konstitusi, konstitusi. Ya, kita lihatlah. Sekiranya kalau mereka kembali kepada Quran, sekiranya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak perlu ada KPK, apalagi KPU tidak perlu. Ini masalahnya. Kita doakan ini KPU ini kasihan ini yang tersandra, kasihan ya. Kita doakan ya. Jadi tidak ada orang misalnya dia menang dalam politik keburukan, dia untung, tidak. Allah itu maha adil. Mungkin minggu depan dia sakit, mungkin ada cacat, tidak bisa, sama saja. Akhirnya uang dicuri, habis juga. Mesti lebih baik kita jadi petani miskin. Kita mau melakukan, tidak mau, biarlah saya jadi kontra-kontra, ada anak 5 dan seterusnya, kita bina sesuai kemampuan. Jangan terpengaruh. Luar biasa, mereka sudah melakukan keburukan, stroke lagi. Sudah stroke. Coba Bapak, tidak ada itu yang tidak kena, cuma kita tidak lihat. Hati-hati ya, memang dia ketawa-ketawa, dia melakukan segala macam, tapi dia akan dibalas oleh Allah. Ini tadi yang petani ini masih enak makan, aman kolesterol, aman semua, enak makan. Ini tadi sudah sakit, sudah stroke, habis lagi uangnya dipakai berobat. Nauzubillah. Saya bisa ceritain karena ada saya kawan, cuma Nabi mensebut nama. Nabi mensebut nama. Oh ini gara-gara sabu-sabu, ini suka
Itu temannya itu kalau ada pejabat dicarikan cewek, hati-hati. Hati-hati kepolisian ya. Ada juga itu, apalagi backup orang-orang Cina, hati-hati. Cari mungkin uang yang biar minta nenek pangka daripada hancur juga Pak. Ya, memang otak mengatakan untung, tapi Allah Maha Adil, belum akhirat. Sekiranya itu barangkali, mohon maaf kalau tidak sempurna. Ya, silakan. Ya. Ya. Salam. Ya. 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 Ya, baik. Saya termasuk siap kalau dipanggil. Tapi kalau tidak serius, saya juga tidak mau. Karena di mana ada keinginan, pasti ada jalan. Makanya tadi salah satu solusi, saya buka dulu di markas. Ya. Biasanya memang pengajian begini, Pak, 3 bulan itu paling lama mati nih. Semangatnya tinggi, lama-lama redup. 3 Ji. Tidak ada janji penceramah, penitiannya sudah sibuk urusan. Jadi saya lihat pengajian itu coba cek, paling tinggi 3 bulan itu mati nih. Hebatnya semangatnya. Yang bertahan saya lihat itu ibu majelis talim karena ada yang ada arisannya, yang tidak ada arisannya mati juga. Memang iblis ini profesional juga memang. Dan dalam surah Al-Hijr itu semua manusia akan ditipu oleh iblis. Jadi oleh sebab itu di sana nanti saya buka jam 4 sama jam Isya karena alasan teman-teman pulang kantor. Dalam tiku berhenti mau dulu itu kantor dulu, ini posisimu di akhirat. Banyak kau tidak tahu, tapi silakan nanti ya. Kalau kita merasa penting nanti di sana ya saya kira apa saja kalau kita merasa penting saya kira kita siap berkorban. Bapak-bapak cinta misalnya pemain bola, saya kira biar di Wajo akan datangi. Yang hobi dengan artis saya kira. Jadi apalagi ini Al-Qur'an ini. Tapi kalau ada siap 5 orang saya akan datang. Tapi perjanjiannya itu model TOT, siap mengajar juga. Jadi ada format 3 bulan. Bapak saya ngajar mengaji, menghafal karena ada 6. Baca Quran ada yang buta saya bisa. Kalau di Polres panggil, insyaallah. Saya pernah bicara sama di Polda itu Pak Rianto. Panggil, saya akan datang. Ya, gratis Pak, tidak ada masalah. Ya. Nah, kedua tajwid. Karena ini kalau salah membaca at-tahiyatul mubarakatuh, tidak bilang sholawatu thayyib, kita minta salawat, salah semua itu. Salah nih. Ya. Ya. Assalamualaikum kita bilang alaika bukan alaika, salah lagi atas engkau. Alaika bukan itu artinya. Oke, panjang urusannya itu kalau merasa penting. Ketiga adalah menghafal, keempat adalah khutbah. Jadi khutbah kalau perlu satu masjid ini 20% bisa khatib. Ini kata bangka-bangka orang kalau tidak ada nih. Padahal 10 menit bisa ajar itu. Khutbah 1 bicara nih selesai. Ya, yang kelima adalah kitab kuning. Kitab kuning berat. Karena itu setiap Ahad sore. Banyak saya mengajar juga di Unhas, di Tiar banyak profesor saya ajar menghafal di sana. Termasuk juga di Barabaraya. Saya bilang tinggi bagaimanapun ilmumu, kalau tuh dapat Al-Quran pasti kau tunduk. Tidak ada ilmu melebihi Al-Quran. Silakan dikumpul ada Pak Sabudin. Dan salah satu juga memang saya kesini nih hari Sabtu gara-gara tadabbur sebenarnya dikasih beliau.
ada di judul beliau, karena ini mau disebarkan ini. Dan memang orang yang begini memang kita yang butuh. Jangan kita merasa dibutuhkan oleh Islam atau Allah butuh kita. Mari, ya insya Allah Allah pertemukan. Begitu ada niat pasti Allah pertemukan. Allah kasih ketemu guru. Tapi kalau kita niat memang setengah, ya setengah juga. Apalagi kalau sampingan, sampingan juga. Jangan bermimpi Allah akan cinta kepadamu kalau kau menempatkan Allah sebagai sampingan. Ya, utamakan itu. Halal dulu kumalati jar. Saya kira saya tanggapi itu, tinggal menunggu waktu. Kapan dimulainya? Dan tapi komitmen, jangan sampai tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Ada ikut arisan, jemput tantenya di terminal, berhenti kalau begitu. Hanya dua kalau tidak hadir, kau sakit atau mati, itu saja. Itu perjanjian. Ya kan ini agama ini. Masa urusan kecil, ya Allah saya tidak pergi pengajian karena tetanggaku ada tamu tante saya dari Malaysia. Kecilnya kita punya semua urusan. Dan lucu juga itu. Kadang ada kebaikan bertepatan kesibukan. Kadang tidak ada apa-apa, kosong juga. Ini hebatnya ini iblis ini. Nah, jadi iblis itu dalam surah Al-Hijr itu semua manusia akan ditipu kecuali orang ikhlas. Illa ibadakal mukhlisin. Jadi kalau iblis menipu kita, usahakan juga kita tipu iblis. Tahu nggak cara menipu iblis, Pak? Ya banyak caranya menipu. Saya pernah sekali hujan keras, pengajian di sebelah, semua keluar hujan dalam tiku biar basah. Dapat itu tidak ada payung, dapat apa tuh yang untuk beras itu, tapi itu, itu kok pakai, biar mak malu dilihat dalam tipu, laku tipu juga iblis ini. Dikira saya tidak keluar ini, saya keluar ini kira-kira dalam hati. Adalah sebegitu. Mari kita kan sebenarnya disibukkan oleh dunia. Kita sudah mempertuhankan dunia segala-galanya, itu yang masalah. Padahal dunia itu kalau bapak-bapak mau nggak saya kasih resep bagaimana rezeki yang cari kita. Kita kan banyak cari rezeki ya. Salah satu cara adalah banyak sedekah. Satu, bersedekahlah engkau biar longgar maupun sempit. Kedua, banyak istighfar. Istighfar itu kalau misalnya kita kan tidak tahu kondisi kita sekarang ini. Kalau bapak-bapak punya atasan mungkin senang, Pak Bin, dia ke sini. Tapi Tuhan senang nggak sama kita sekarang ini? Tidak ada yang tahu. Banyak istighfar. Ampunilah kami ya Allah dosa kecil, dosa yang kami sengaja. Logikanya begini. Ketika ada orang depan kita, 5 orang anak buat kita atau didikan kita, ada yang jengkel-jengkel kita, pasti kita tidak tertarik ini orang, tidak tertarik ini anak. Mungkin dia ngomong kita. Tapi ketika dia minta maaf Kang, ada 5 datang, mungkin kita agendakan mau kasih 10, kita kasih 50 karena ada kesenangan. Ada kesenangan. Mungkin kita mau ke kontra sini, proyek di sini, usaha ini, Allah kirim lebih banyak ke sana kok. Karena tadi belajar tadi beliau ke sana tadi dia hilangkan waktunya gara-gara ini. Kita bisa testimoni jamaah sekalian ya. Itu istighfar. Yang ketiga adalah baca Quran. Rupanya membaca Quran itu bukan hanya menguatkan batin, rupanya juga menguatkan fisik. Ada data ilmiah dari Amerika. Menguatkan fisik, kalau itu olahraga, misalnya kalau dokter kan rutin olahraga, kalau itu Quran itu bisa lebih hebat dari tenis, Pak. Ya nanti kita kalau misalnya penelitian waktu sholat masuk di kepala itu sudah ada. Yang kelima adalah yang keenam baru kerja keras. Rezeki itu yang keenam baru kerja. Yang pertama ini dirapikan ini. Bahkan Abdurrahman bin Auf, tahu nggak? Abdurrahman bin Auf itu pernah minta miskin. Ya Allah, takut pertanggungjawabannya kalau diberikan kekayaan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beli untuk menghabiskan hartanya, dia beli lagi kurma busuk di Madinah. Ya, dia beli semua kurma busuk karena dia tidak mau banyak pertanggungjawaban. Dia minta dimiskinkan oleh Allah. Dasar karena memang takdirnya di situ, rezekinya di situ, apa yang terjadi? Begitu Yaman kena penyakit lepra, justru dibutuhkan kurma busuk itu. 10 kali lipat lagi untungnya. Jadi maksud saya cerita-cerita testimoni ini, mari jangan kita tertipu permainan dunia. Kita akan berjumpa dengan Allah. Jangan sampai persiapan kita ilmu iman kurang, saya kira sangat berbahaya. Kalau di dunia paling tinggi apa masalah di dunia ini? Tidak ada masalah yang berat. Paling masalah makan, tempat tinggal. Itu ribu-ribu sedikit istri. Itu di akhirat, Pak. Jangan main-main. Qadam tuli hayati. Saya kira itulah barangkali Nur apa namanya? Nurul Istiqamah. Ibu-ibu ini nanti Pak Sahabudin nanti akan silakan mungkin sedikit. Ya silakan. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sudah dari bersama kita pakai. Ya. Sudah dari bersama. Sudah langsung. Ya. 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 Untuk hari itu. Ya. Kita
Ya. Saksikan oleh Ya. saudara kita di kepolisian. Ya. Tadi malam juga kami sudah menyaksikan dua malam buka puasa besar. Ya. Yaitu alhamdulillah sudah menyaksikan 300 sampai 500 orang jamaah. Ya. Ya. Dan kita merancang itu parade atau keputusan. Ya. Jadi mungkin kita merancang di BTP nanti untuk waktu ini. Ya. Kita akan rancang untuk mengadakan parade Al-Quran. Ya. Nanti mungkin kita dari masjid ini yang sudah di lapangan kita akan mempegang Al-Quran masing-masing anak sekolah ini. Ya. Pegang Al-Quran kita minta membaca satu ayat dan artinya. Ya. Jadi ini kita masih kemudian. Ya. Itu untuk memprogram ini bagaimana membuat tadi program dari kota jaga Ya. kebersihan. Ya. Untuk mengenali anak-anak Al-Quran terhadap anak-anak remaja. Ya. Jadi ini kayu bersama. Iya, subhanallah. Kalau kita bicara dari makra, Iya. 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 kita bicarakan ada Al-Quran BTP dulu. Iya. Jadi masih berada. Iya. Begitu. Ya, terima kasih. Saya kira juga ini rahmat Allah juga, karena memang juga saya utamakan kampung saya memang Makassar. Tinggal tunggu aja dimusyawarahkan. Ya, tapi yang penting ini sebenarnya jangan anak-anak, orang tua yang lebih penting. Karena dia mau mati. Ya, anak-anak itu masuk surga itu. Ya, apalagi yang putih-putih rambutnya itu lebih pokok. Karena Islam itu belajar dari sampai kalau perlu kita meninggal dengan suasana Al-Quran. Silakan nanti. Yang kedua, perjanjian kita itu saya bukan mau mengajar, mau TOT. Komitmen saya sudah siapkan masjid di kalau tahu, apalagi ini daerah Petalasan ke sana, daerah Roman Loe, ada bisa tinggal 2 malam jamaahnya. Ada anda sampai Jumat, tidak ada yang khutbah kok dong. Saya cek memang malas kita penceram ke sana, tidak ada peloknya. Itu juga menyedihkan itu ya. Jadi itu makanya saya ini nanti kita atur, akhirnya nanti bapak-bapak jadi ustaz semua insyaallah. Boleh aja Pak Sabudin, komitmennya begitu. Istilahnya setelah tahu, dan memang perintahnya Quran itu bukan belajar Quran dan mengajarkan, mempelajari dan mengajarkan. Wa bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum, itu fil amar, hendaklah belajar dan mengajarkan. Kalau kita hanya belajar saja tanpa mengajarkan berbahaya. Harus mengajarkan sekalipun 1 ayat dan 2 ayat. Jadi ini saya kira sudah ada SOP-nya. Teknis itu kita bicarakan. Jadi jangan bicarakan apakah perlu kita tadabbur. Memang perintahnya sudah ada 14 tahun yang lalu. Yang kita bicarakan teknis. Ya, jangan dibicarakan pentingnya. Karena sudah perintah. Tinggal teknis. Mudah-mudahan di BTP ini suatu berkah buat kita. Karena sebagian juga orang tidak menghendaki berjalan ini, kita berjalan. Apalagi ada kepolisian bisa berjalan, dan tinggal di kontak saya Pak Sabudin. Saya itikaf ini, saya ke Jakarta sampai bulan ini. Insyaallah saya akan datang. Kalau memang perempuan ada, saya bawa istri. Kalau memang banyak aja perempuan, saya bawa pembina perempuan. Kalau memang ada juga remaja, saya bawa seusia. Anak saya ini dari Mesir ini ya, alumni Mesir, sudah selesai S2 juga. Saya akan bawa. Kita bikin klaster ya, klaster. Ya mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah sehingga semangat bukan lagi dari kita, sudah campur tangan Allah, sehingga kita sudah cinta, sudah ketagihan, sehingga tidak ada lagi yang bisa meredup suatu kebangkitan. Insyaallah akan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekira juga perlu saya sampaikan, memang situasi di mana negara keadaan ada jaya redup. Kebetulan beliau juga ada anaknya di Sulaimania. Pada tahun 24 juga hancur juga itu. Tapi masih ada 2-3 orang, 10 orang yang diburu-buru mengaji, menghafal. Sekarang sudah mulai bangkit 1 abad. Turki sudah mulai bangkit dengan konsep Islami. Jadi begitulah. Yaitu memang Allah mempergilirkan suatu kebangkitan itu. Dalam Al-Quran dijelaskan, digilirkan. Kalau sewaktunya gilir, jangan sampai 2024 ini adalah bahagian daripada hak kita untuk diberikan oleh Allah. Dan mudah-mudahan BTP dan di sini kita memulai. Allahu Akbar. Ya, saya kira cukup ya. Assalamualaikum. Masih ada? Cukup? Ya. Cukup? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.